baik, ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah apa? Garam dunia. Saya ulangi, kamu adalah garam dunia. Titik. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Oke, saya ulangi lagi. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ada dua kata di ayat ini yang tentunya Anda dan saya tidak suka mendengarnya, apalagi mengalaminya. Yang pertama, dibuang dan apa? Diinjak. Itu nggak enak. Tapi baik saudaraku, saya akan bahas beberapa poin kepada saudara siang ini, sore ini. Yang pertama, fungsi garam itu dapat mencairkan gumpalan es. Waktu saya baca Matius pasal 5 ayat 13, saya temukan satu hal ini. Kenapa Tuhan berkata bahwa kamu adalah garam dunia? Kenapa Tuhan nggak pakai bumbu masak yang lain? Halo? Kenapa Tuhan nggak bilang begini, kamu adalah lada dunia? Atau Tuhan nggak bilang kamu adalah jintan, ketumbar, tomat, atau apalah? Tapi Tuhan justru bilang, kenapa kamu adalah garam dunia? Ada apa dengan garam? Sampai sedemikian penting dan diucapkan oleh Yesus. Berarti ada sesuatu yang perlu kita belajari hari ini, betul? Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, garam dapat mencairkan gumpalan es. Artinya ini, berbicara bahwa semua yang namanya kebekuan di dalam kehidupan bisa dicairkan ketika kehidupan orang benar hadir di satu tempat. Anda hadir di mana saja, Anda bisa bawa pengaruh positif. Anda kemana saja, Anda bawa kehidupan dan nilai Tuhan. Dan kemanapun kamu pergi, kamu selalu punya agenda. Kenapa? Karena kamu terlahir dengan agenda Tuhan. Setiap saudara dan saya lahir dengan kapasitas dan kualitas Tuhan. Anda nggak bisa bilang begini, saya lahir karena kecelakaan, sejak kapan kamu ditabrak? Segala sesuatu, dengar baik, segala sesuatu yang terlahir dan diizinkan oleh Allah untuk ada di planet bumi ini pasti punya tujuan dan maksud dan rencana besar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau Anda lihat dari semua rasul, nabi, pembesar-pembesar di Alkitab yang pernah dan yang sudah dan yang akan datang, Anda dan saya, semua kita pernah mengalami kegagalan, betul? Dengar baik, kamu gagal bukan berarti kamu kalah. Tapi dikatakan begini, garam mencairkan gumpalan es. Saya pelajari tentang garam ini, saudara. Ternyata di Laut Mati, wilayah Laut Mati, itu ada garam yang asin. Jadi diambil dari air Laut Mati diambil, dan itu sangat baik untuk bumbu dapur. Itu diambil. Lalu kemudian, saudaraku, istilahnya dibuatlah jadi garam. Jadi ada garam yang berkualitas dan ada garam yang tidak berkualitas. Dan yang tidak berkualitas tidak dibuang, tapi itu disimpan di tempat penyimpanan garam di Bait Allah di Yerusalem. Dengar baik, disimpan dan digunakan pada waktunya. Artinya begini, kalau yang berkualitas digunakan untuk bumbu masak, yang tidak berkualitas kamu disimpan di Bait Allah. Fungsinya, ketika Yerusalem pada waktu itu turun musim penghujan, atau sebut saja salju, garam yang tidak berkualitas tadi diambil dari tempat penyimpanan, lalu ditaburi di sepanjang perjalanan Yerusalem dengan tujuan dan maksud supaya menghindari orang terjatuh.
Bisa paham? Jadi mengurangi kelicinan, mengurangi licin lah, menghindari orang terjatuh. Sekilas berarti tidak berkualitas sekalipun masih punya manfaat. Halo, bisa dipahami? Tapi mari saudaraku, ingat dua kata yang tadi saya sebutkan pertama. Diinjak dan dibuang. Itu dua hal yang tidak disukai oleh siapapun di planet bumi ini. Kalau dibuang dan diinjak, kemungkinan besar Anda sudah jadi sampah. Halo? Siapa di sini paling suka simpan sampah? Nggak ada saudara suka simpan sampah. Sampah cepat diselesaikan dan dibuang. Sampah jangan biarkan bersarang lebih lama di rumah Anda. Karena itu akan membawa keharuman yang nggak harmonis buat hidung saudara. Tapi mari saudaraku yang diberkati Tuhan, itu diambil dan dibuang. Endingnya diinjak. Artinya begini, seketika kamu berpikir, biar jadi orang Kristen biasa saja, yang penting ke gereja, tidak menyusahkan orang lain, tapi tetap bermanfaat. Sewaktu-waktu diperlukan oleh pendeta, bolehlah saya datang. Istilahnya setiap hari Minggu saya datang ke ibadah, oke lah. Ada berapa banyak yang kita berpikir seperti itu? Kita menjalani kehidupan Kristen seperti kebanyakan orang. Yang penting hari Minggu gua store muka di gereja. Biar Pak Pendeta Ronald tahu siapa saya sebenarnya. Kita berpikir seperti itu, saudara. Anda sadar nggak? Itu bukan tujuan dan maksud Tuhan. Tujuan Tuhan kamu memberi rasa. Amin. Tujuan Tuhan kamu garam berkualitas. Bukan dibuang dan diinjak. Makanya saya bilang, terkesan kamu seperti bermanfaat. Tapi itu bukan tujuan Tuhan kamu diciptakan. Kamu diciptakan Tuhan untuk kepala, bukan ekor. Bukan dibuang dan dihina-hina. Kamu seharusnya duduk dan membuat keputusan-keputusan besar untuk satu negara, satu perusahaan, satu gereja, satu pelayanan, satu keluarga. Anda yang harus memutuskan karena kamu berkualitas. Berkualitas itu nggak bisa disembunyikan. Halo? Maaf kata nih, kamu punya berlian, tapi kamu pakai di balik baju. Halo? Kamu punya berlian, kamu punya emas, kamu pakai di balik baju. Kira-kira pas nggak? Hah? Nggak pas. Kalau kamu pakai yang bernilai, selalu pingin tunjukin, betul? Halo? Itu yang saya bilang, kalau kamu berkualitas, kamu disembunyikan pun akan dicari. Kalau kamu bodoh, maaf nih, ingat baik, bodoh bukan berarti cuma pengetahuan, tapi yang saya maksud di sini bodoh dalam kehidupan. Oke? Nanti saya akan bahas itu. Semoga saya bisa masuk ke situ. Tapi baik saudara, kalau kamu berkualitas, kamu dilempar di planet bumi manapun, tetap kamu hidup dan menciptakan kehidupan yang baru, bahkan punya pengaruh. Saudara dengar sadar atau tidak? Sorry, saya mesti bilang ini. Raja-raja dunia saja tahu memilih yang berkualitas. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang cerdas. Diambil dari tanah Israel, lalu ditawan. Ingat baik, raja dunia saja tahu pilih yang berkualitas. Makanya dipilih orang-orang terbaik di bangsa itu. Untuk apa? Dimasukin. Ending-endingnya mereka jadi apa di dalam? Berkualitas. Makanya saya mau bilang buat saudara, selama kamu punya Yesus, kamu lebih dari yang kamu pikirkan. Titik. Makanya saya setuju dengan lagu terakhir yang tadi. Kristus itu cukup untuk kamu. Anugerah itu cukup untuk kamu. Kamu bikin apa saja, selama kamu punya Yesus, kamu bisa berperan positif yang lebih baik.
Saudara dengar baik, ada waktu dan masa di mana uang kamu nggak bisa berbicara ketika kamu didatangi sakit. Uang stop. Dokter cerdas manapun, hands up ketika lihat penyakit mendatangi seseorang. Tapi dengar baik, adakah Yesus begitu lihat penyakit langsung dia hands up? No. Yang jenis begini harus diselesaikan. Selesai. Makanya berkualitas. Saudara dengar baik, kalaupun ada, saudara dengar, saya berdoa, Tuhan biar saya lahir di dunia ini memberi warna buat banyak orang. Kalau kamu cuma datang dengan satu warna, boring. Bilang kiri kanan, saudara, jenis macam kamu ini boring. Tiap hari, coba saudara, tiap hari kalau orang pakai sepatu yang sama, lama-lama timbul di pikiran orang lain, nggak punya duit ya, minta belas kasihan lah. Nah, coba saudara, kreatif sedikit begitu loh. Allah kita tuh Allah yang kreatif, amin. Loh iya, coba saudara besok pagi, saudara bangun pagi lalu lihat ke langit. Kira-kira warna sama enggak seperti kemarin? Bentuknya sama enggak? Enggak. Pasti saudara akan bilang gini, ini Tuhan ini kurang kerjaan tiap hari kok memberi warna. Ya iyalah, dia Tuhan bos, amin. Makanya ini waktu dia ngomong ini, kamu adalah garam dunia. Berarti kamu hadir, kamu menghancurkan semua yang namanya kebekuan. Jangan saudara datang, saudara bikin kebekuan lagi. Ada kan tipe orang yang kayak begini. Begitu dia masuk di satu ruangan, semua tapi saya suka kalau ada orang yang nggak datang ya, terus ditanya-tanya, di telepon, di message, kamu di mana sih? Kamu kok nggak datang? Nggak seru loh kalau nggak ada kamu. Itu bagus. Itu kamu garam. Tapi begitu kamu muncul, ya Allah, ancur sudah. Kacau sudah ini negara. Berarti kamu lada. Tapi saya berdoa dari tempat ini semua Anda adalah garam. Amin. Cuma pentingnya bagi saudara, minggu kemarin Anda diberikan firman, Anda harus menjadi saksi, betul? Nah, menjadi saksi itu bukan berarti Anda bergaul garam dengan garam, darah tinggi. Anda perlu begini, kapan kamu bisa dirasa? Hah? Kapan kamu bisa dirasa? Ketika kamu mendatangi garam dengan garam, tidak, kamu nggak rasa apa-apa. Tapi kalau kamu garam, kamu datang kepada yang butuh masakan, yang butuh garam, kamu dirasa banget. Bilang kiri kanan saya, saudara, kamu nih kalau dimasakan, enak luar biasa. Ya, coba istri bilang buat suami, sayang, dunia ini seperti nggak ada rasa kalau tanpa kamu. Itu garam. Itu garam maunya. Maksudnya garam ada maunya. Nah, coba saudara pikir. Perlu kita hancurkan yang namanya gumpalan ini. Di dalam rumah tangga juga perlu ada yang namanya garam. Amin. Bawa itu kepada orang yang membutuhkannya. Bawa, saudaraku. Ingat baik, jangan berpikir ini, yang penting gua udah ke gereja kok, pusing amat. Yang penting gua udah kasih persepuluhan. Emangnya Tuhan pusing sama persepuluhan kamu? Enggak. Kamu perlu terlibat dan menjadi garam. Amin. Kamu perlu tularkan kehidupan untuk orang lain. Garam tawar itu kata Yunani itu moraino. Artinya garam yang tidak bermutu, tidak punya selera. Nah, saudara tahu, kehidupan kalau nggak ada selera, aduh nggak ada enaknya, betul? Halo? Coba saudara tiap hari kalau saudara tidur dengan perempuan yang sama, maksudnya istri ya, jangan salah konotasi ya, jangan konotasi yang salah ya. Kamu tidur dengan wanita yang sama setiap hari, balik dia lagi, balik dia lagi, balik dia lagi, dia juga yang sama. Gue balik laki-laki yang sama, gue balik laki-laki yang sama. Saudara dengar baik, tiap hari saudara bangun tidur dengan orang yang sama. Lama-lama selera juga bisa hilang. Begitu sekretaris atau mahasiswa yang baru muncul, yang body aduhai, kenapa di rumah tidak sama dengan yang ini ya? Ya ilah, itu berarti bukan, Anda tuh bukan kurang garam.
Anda itu lada. Mari saudara, coba kita tinggal di tengah-tengah bangsa yang agak sedikit bebas ini. Maaf kata nih, kamu nggak ngundang pun dia datang. Ngerti ya? Nah, saya mau bilang buat saudara, terjemahan lain dari kata moraino tadi artinya bodoh. Ada satu kata agak sedikit kasar, tolol. Nah, bodoh yang dimaksud bukan karena kamu nggak tahu apa-apa, bukan karena soal pengetahuan bisa dipahami. Kalau orang kurang pengetahuan, dia bisa diajar. Tapi kalau dia sudah bodoh hidup, ya Allah, sudah diajarkan bikin yang sama, itu namanya bebal. Nah, kalau model macam begini, ini jenisnya lain. Makanya saudara lihat rasul-rasul Yesus Kristus, semuanya beberapa dari mereka nelayan, betul? Bahkan terjemahan bilang gini, mereka itu uneducated, tidak terdidik, tidak terpelajar. Selama kamu tidak terdidik dan tidak terpelajar, tapi kalau kamu mau diajar, kamu punya hidup yang bisa mempengaruhi orang lain. Oke, kamu nggak punya pengetahuan, selama kamu punya hidup, kamu pengaruhi orang lain. Ada orang cerdas, pintar juga bikin hancur ini dunia. Justru orang bodoh mendoakan dunia ini. Anda tinggal milih mau yang mana ini. Mau pintar hidup atau pintar pengetahuan. Kalau Anda mau cuma pintar pengetahuan, kita kalah, bos. Lulusan Harvard University orang-orang bagus semua. Nah, kita nih lulusan mana? Hal yang kedua, saudaraku, garam berbicara juga tentang pengawet, mengawetkan masakan dan sebagainya, makanan dan sebagainya. Ada hal-hal dalam kehidupan ini yang perlu diawetkan, dan kamu perlu garam. Amin. Suami istri pun butuh garam hidup. Kamu perlu menghidupi hidup supaya rumah tanggamu menjadi hidup. Amin. Saya ingin tanya saudara dulu. Apa yang kamu nanti-nantikan setiap bulan? Jawab saya. Apa yang kamu nanti-nantikan setiap bulan? Akhir bulan maksudnya. Apa? Iya, ada yang bilang paycheck, gaji, no? Iya dong. Atau siapa di sini suka kerja tapi tanpa digaji juga nggak apa-apa. Itu jenis orang yang perlu saya pelihara. Kenapa? Karena orang itu menguntungkan. Tapi mari saudaraku, setiap bulan, setiap akhir bulan, kamu menantikan kata itu, gaji. Betul? Halo? Halo? Kamu butuh itu banget. Siapapun saudara, saya juga butuh gaji kok. Kalau saya nggak ada gaji, saya nggak mungkin berdiri di sini. Saya butuh gaji, bos. Untuk apa? Beli jas, biar bergaya di depan saudara sedikit. Beli sepatu. Nah, tapi ini, apa yang kita nantikan setiap akhir bulan itu gaji. Nah, salah satu yang membuat keluarga dan rumah tangga tetap solid dan mantap, itu gaji juga, bos. Halo? Coba saudara datang akhir bulan, datang kepada istri yang bijaksana dan murah hati, lemah lembut, panjang sabar, sukacita, damai sejahtera. Lalu saudara datang kepada dia, sayang, bulan ini kita tidak ada gaji. Saudara dengar baik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semuanya dilupakan, baru muncul begini, piring pizza. Itu bisa berapa ya, saudara? Gitu. Oh, karena itu dinanti-nantikan. Nah, oke. Mungkin saudara akan tanya gini, pendeta, apa hubungannya antara garam yang mengawetkan dengan gaji? Nah, begini saudara. Kita tahu bahwa gaji itu dari kata salary, betul? Oke?
Nah, ternyata kata seleri itu diambil dari kata salt, garam. Nah, oke. Di zaman itu, tentara-tentara Romawi, mereka dibayar dengan garam, bukan uang. Jadi, kalau saudara menantikan gaji, itu seperti saudara menantikan bensin untuk melanjutkan hidup. Betul apa enggak? Atau semua sini kerja tanpa gaji juga oke? Kalau jenis seperti itu ada di sini, tolong bergabunglah dengan saya pribadi ya. Saya suka orang-orang yang kayak gitu, kerja tanpa dibayar. Nah, coba saudara lihat. Mereka tiap bulan menanti-nantikan itu, karena tentara Romawi pada waktu itu digaji oleh itu. Makanya garam pada waktu itu disebut emas putih. Saking jarangnya dalam keseharian, garam justru kerap dijadikan sebagai alat tukar pembayaran pada waktu itu loh. Bayangkan mendapatkan 1 sendok makan garam setara dengan kerja keras Anda seharian. Itu literatur loh bilang gitu. Makanya saya sangat-sangat suka sekali ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Berarti kamu dirindu-rindukan. Hey, kamu dinanti-nantikan. Minggu depan kalau kamu nggak ke gereja, telepon tanya, kenapa kamu nggak datang? Kamu keasinan kah? Kamu tawar kah? Kamu apa? Gitu. Tanya dia, kamu tahu nggak? Kamu ditunggu-tunggu. Itu yang Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku berikan kelegaan, bla 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 bla. Dengar baik, dengar baik, dengar ini baik-baik. Tuhan tuh suka saudara, Tuhan tuh sayang saudara. Makanya dia jelas bilang, kamu adalah garam dunia. Yesus saja nggak pernah bilang bahwa Yesus adalah garam dunia. Baca nggak Alkitab Yesus pernah bilang Yesus adalah garam dunia? No, kamu. Ada 7 perkataan Yesus di kitab Yohanes yang mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan, aku adalah gembala yang baik, aku adalah pintu, akulah roti hidup, bla 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 bla. Tapi dia tidak pernah menyebutkan dirinya, aku adalah garam dunia. Tapi dia bilang itu kepada siapa? Gereja. Jadi kesimpulannya begini saudara, kalau gaji bisa mengawetkan rumah tangga, gaji bisa mengawetkan keluarga, dan saya jamin ketika kamu hadir di satu kehidupan, di satu komunitas, kamu awetkan seluruhnya. Bahkan kamu bukan seorang perusak, kamu mengawetkan hubungan itu. Makanya gereja dipanggil sebagai barometer bagi bangsa, bagi komunitas di mana dia ada. Dengar baik, selama ada gereja yang benar, seperti pengakuan iman kita, gereja yang kudus dan am, selama ada kekudusan di dalam satu kota dan satu komunitas, di situ pasti ada pemulihan. Di situ ada hubungan yang manis, harmonis, semuanya ada di situ. Saudara dan saya harus punya kualitas hidup. Amin. Selama kamu punya kualitas, please saya ulangi kata ini, kamu tidak akan pernah disembunyikan. Kamu akan selalu wow muncul. Gereja, kamu adalah gereja. Kita harus mengambil bagian di dalam setiap komunitas yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Garam, saudara. Markus 9 ayat 50. Saya baca saja saudara. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya?
Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Penting bagi saudara dan saya, kita punya garam dalam kehidupan ini. Supaya apa? Kita bawa kehidupan Tuhan kepada banyak orang. Cuman itu yang Tuhan mau, saudaraku. Itu yang tadi saya bilang, mengawetkan, saudaraku. Waktu kamu hadir, kamu tularkan pendamaian kepada orang lain. Seperti nyata dari Markus 9 ayat 50 tadi. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Itu paling penting, saudaraku. Saudara, di Amerika New Hampshire ini khususnya ini, jarum jatuh saja satu kota bisa dengar. Saya baru tiba saja dari Indonesia, satu New Hampshire sudah tahu betapa pentingnya pendeta satu ini. Sehingga satu New Hampshire tahu kedatangan saya. Ini yang saya mau bilang, saudaraku. Saudara-saudara, kebanyakan dari kita, otak dan orientasi kita itu selalu pada tanda yang namanya, selalu orientasi pada masalah. Saya kasih contoh. Kalau ada lembaran kertas putih, lalu ada satu titik hitam, kira-kira fokus saudara kemana? Titik hitam. Kenapa fokus saudara di situ? Karena kita ini kecenderungan lihat yang bentuknya tanda. Makanya saudaraku, di dunia ini semua orang lihat tanda. Halo? Pohon itu dikenal dari buah. Jadi kalau kamu tidak berbuah, ya pohon ditebang. Kalau enggak dipruning, pemangkasan. Sama hal dengan kehidupan tadi tuh saya bilang. Kertas helai putih itu ada tanda hitam di situ. Fokus kamu nggak lihat utuh putihnya, kamu selalu lihat yang hitam. Kenapa? Karena otak kita ini suka kecenderungan yang negatif. Betul apa enggak? Itu yang ada peribahasa mengatakan begitu apa? Susu apa? Nila setitik merusak susu. Satu tempayan kah, terserahlah mau apa. Coba kita lupa. Belajarlah melihat kebaikan orang lain. Belajarlah melihat positifnya seseorang. Supaya kamu tetap menjaga hatimu benar. Amin. Serius saudaraku. Coba saudara lihat Yesus. Begitu kedapatan wanita bersinah, didatangkan kepada Yesus. Guru, kami mendapati seorang wanita melakukan hal-hal yang tidak sopan. Sadar. Dia melakukan apa? Dengan siapa? Nah, yang herannya saudara, dengar ya. Masa dia melakukan hal-hal yang tidak sopan seorang diri? Lalu laki-lakinya di mana? Halo? Jangan lempar batu sembunyi tangan. Coba saudara lihat. Lalu Tuhan bilang begini. Mereka datang, guru, berdasarkan hukum Musa harus dilempar dan dirajam, bla bla bla. Lalu Tuhan membungkuk dan menulis. Kemudian Tuhan ngomong, siapa yang tidak berdosa di sini, hendaklah dia lebih dulu mengambilkan batu dan melempari wanita ini. Nggak ada satupun dan semuanya menyingkir. Ini yang saya bilang, saudaraku. Kita selalu menjebak orang dalam kesalahan. Tapi kita lupa bahwa anugerah Allah itu memberi orang dalam penilaian yang di luar kemampuan dan kapasitas manusia kita. Doa saya dari tempat ini, biar semua saudara berfungsi menjadi garam. Kamu adalah garam dunia. Dengar baik. Bahkan garam, poin yang ketiga, dia berpengaruh, membawa pengaruh. Kamu dengar baik, Tuhan gak butuh manusia banyak untuk merubah satu bangsa, komunitas. Dia cuma butuh satu orang.
Selama satu orang itu mau bersedia bayar harga dan melihat pemulihan, dia nggak butuh banyak orang. Kejadian pasal 41, ketika Mesir dilanda kelaparan 7 tahun, Tuhan nggak butuh Yusuf 200 orang di situ. Dia cuma perlu Yusuf 1, Yusuf si tahu. Dia cuma butuh Yusuf 1 saja. Itu 1 saja, saudaraku. Itu yang saya bilang, kualitas nggak bisa disembunyikan. Yusuf disembunyikan, my goodness, dia dilupakan. Betul? Baca Alkitab baik-baik. Dia dilupakan di mana? Di penjara. Saudara, kalau Anda pernah berbuat baik kepada seseorang dan seseorang itu tidak balas kamu, bersyukur. Sebab ada waktunya kamu akan melewati dia dengan cara yang Tuhan sediakan. Serius, Yusuf dilupakan ketika mereka menerjemahkan mimpi, betul? Dilupakan. Berharap sama manusia lebih banyak kecewa, lebih baik berharap sama Tuhan. Iya dong, Yusuf berharap kalau bisa yang diterjemahkan ini, mimpinya ini, datang dan mengadu kepada Firaun, tolong please lepaskan orang Ibrani hebat itu. Dengar baik, waktu Tuhan bukan waktu kamu. Begitu waktu Tuhan, Tuhan bilang jenis seperti ini harus mulai dengan Firaun. Firaun bermimpi, bos. Masih ingat itu, ayat itu? Bermimpi, seluruh daratan Mesir orang-orang pintar, itu yang saya bilang. Kamu boleh pintar secara otak, tapi satu waktu di mana otakmu tidak terpakai. Pada saat dan level itu, hikmat Allah berperan penting. Kamu perlu pewahyuan untuk mewahyukan kehidupan yang lebih baik ke depan, bukan pengetahuan manusia yang kamu punya. Orang sekolah tinggi-tinggi tetap juga mati. Pulang-pulang dengan gelar almarhum, titik. Udah coba. Tapi kalau orang berhikmat, kamu turun tanah pun pikiranmu masih dipakai sampai hari ini. Coba sudah lihat Petrus, nelayan-nelayan sederhana, uneducated, hikmat mereka dipelajari hari ini oleh semasa, oleh siapa? Seluruh guru-guru pembesar teologi. Orang cerdas belajar, orang bodoh punya pikiran. Siapa yang bisa bikin itu? Cuma Tuhan. Makanya saya bilang, jadi garam sudah. Jangan jadi sare, jintan, ketumbar, apa segala. Bikin pedis saja itu hidup. Jadi garam. Begitu Yusuf muncul, kejadian 41. Tiba-tiba bos, dalam kepanikan bangsa karena kelaparan, muncullah rakyat di depan tahta Firaun. Firaun, berikan kami roti dan gandum. Firaun bilang apa? Padaku nggak ada roti dan gandum. Lah iyalah, orang dunia itu tidak punya hikmat. Orang dunia itu boleh punya pengetahuan, tapi untuk hikmat itu hanya dimiliki oleh mereka yang mengenal Yesus, titik. Alamak, coba datang kepada Firaun, saya tidak punya roti. Dia bilang apa? Pergilah ke Yusuf. Kenapa ke Yusuf? Karena Yusuf punya roti. Yusuf punya gandum. Selama kamu berjalan dengan visi besar Tuhan, selama kamu berjalan dengan maksud dan tujuan agenda Bapa, kamu bawa kunci sukses, kamu bawa seluruh berkat Allah menyertai kamu. Bahkan ada roti, ada gandum di tangan kamu untuk kamu bisa berbagi kepada orang lain. Makanya saudaraku, Yusuf rubah ekonomi Mesir. Oh my goodness, kita lebih dari 10 di sini, saudaraku. Mimbar saya berbeda dengan mimbar saudara. Setiap hari Minggu saya mengajarkan jemaat dari sini. Tapi setiap hari kamu berhadapan dengan orang-orang di luar sana, betul? Teman di pabrik, teman kantor, teman kerja, teman bisnis, teman pelayanan, siapa aja, organisasi mana ke, saudara bertemu dengan banyak orang. Kamu perlu jadi berkat di sana. Serius saudaraku. Yusuf datang. Yusuf kasih mereka roti semuanya. Ingat baik, ingat baik.
Alkitab menulis seluruh bumi kelaparan pada waktu itu. Alkitab yang nulis loh, bukan saya mengada-ngada. Lalu roti hanya ada di Yusuf. Halo. Siapa yang datang ke Yusuf hidup. Saudara, itu yang saya bilang. Memberi rasa. Memberi dampak. Dampak. Sendiri, tapi seluruh dunia cari kamu. Berdoa buat anak-anak saudara. Saya juga berdoa buat kedua anak saya. Saya punya mimpi untuk mereka. Saya punya kerinduan untuk mereka. Saya punya hati untuk melihat mereka jadi sesuatu ke depan. Saya punya kerinduan. Saya ingin mereka jadi sesuatu yang bernilai ke depan. Saya ingin mereka menjawab seluruh tantangan kehidupan ini. Ketika orang lain gak bisa jawab, mereka datang beri jawaban. Saya pengen seperti itu. Saya ingin mereka seperti solusi, mereka seperti bintang, mereka seperti tanda heran untuk orang lain. Aku ingin seperti itu untuk anak-anakku. Kamu sih punya mimpi seperti itu, saudaraku. Dampak. Waktu orang lihat kamu, gila men, lahir di mana dia? Makan apakah dia? Coba, garam dalam jumlah kecil, tapi kamu mempengaruhi. Kamu kan masak, gak perlu garam sekilo. Kamu sedikit. Tapi coba kalau nggak ada yang sedikit itu, nggak enak dunia ini. Cailah. Coba kalau dalam komunitas seperti ini, sayangnya nggak ada dia, nggak enak. Kalau ada dia, waduh pasti suasananya lebih, waduh. Pasti saudara gila nih orang, kenapa dia nggak datang? Kamu ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan. Saya kalau bepergian ya 2-3 hari pelayanan gitu ya, itu istri saya sudah kangennya luar dugaan. Betul ya sayangnya? Waduh, begitu saya masuk begitu, dia peluk saya, dicium saya. Ya ilah, berarti laki jadi garam dong. Betul? Halo, kamu dinanti-nantikan, dirindu-rindukan. Amin. Begitu juga kalau dia pergi. Saya bukan cuma rindu, saya kejar dimanapun kau berada. Aku tidak mau kehilangan garam. Sedap. Harusnya begitu dong. Kalau kamu nggak kejar garam yang benar, garam-garam aneh akan datang. Garam yang bercampur dengan hal-hal dunia banyak. Iya dong saya. Ya. Saya semakin diperkuat dengan ketika Amerika kalau winter ya, garam ditaburi, betul? Ada juga butiran pasir, betul? Ya. Kenapa dia dibuang? Ya memang ada pasir di situ. Pasir kan selalu bikin rusak matamu. Kamu kan tidak jatuh karena batu yang besar, kerikil-kerikil kecil tapi menghanyutkan. Sadar. Penting bagi saudara terus punya garam. Amin. Terus bangun komunikasi yang sehat dengan istri. Kalau dia pulang kerja, suami gitu, aduh sayang, kamu luar biasa deh sayang. Gue bikin kopi ya sayang ya. Nggak usah sayang, papa sudah makan. Di mana? Betapa hati ini sedih dan kecewa. Kenapa segelas kopi yang kusediakan kamu tidak sentuh? Nah, besok harinya dia datang, begitu besok harinya dia masuk ruang. Sayang, saya lapar banget. Kopi disentuh. Saudara dengar baik, hidup ini perlu romantis, saudaraku. Memang Nyong Ambon tuh memang romantis. Bener. Coba tanya istri saya tuh. Saya kalau seharian nggak puji dia, kayaknya ada yang susah pada saya gitu. Saudara, kapan terakhir kamu lihat wanitamu cantik, istrimu cantik? Pastikan waktu dia bangun tidur. Itu kecantikannya tuh asli, saudara. Nggak dibuat-buat. Ia memberi pengaruh yang menyeluruh dalam sebuah adonan. Hal yang sederhana saya kasih contoh Alkitab lagi, saudaraku. Elisa, ini saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Ya udah.
Ya karena Pak Raymond sudah begini berarti. Saudara, mari kita terjemahkan istilah Pak Raymond begini. Nah kalau begini nih maksudnya gini, terserah Pak Fendi saja. Itu antara dua itu. Kalau saya terlalu lama, Pak Raymond akan bilang, kamu tidak jadi garam tapi lada. Makanya saya harus pas-pas, biar begitu saya pulang tuh kurang lebih membawa aroma yang baik buat saudara ya. Dan saudara begitu saya pulang, saya bilang, jangan undang dia lagi. Itu pendeta lada itu. Waduh, itu saya nggak mau itu. Elia versus 450 Nabi Baal. Perlu sendiri saja. Halo. Sendiri saja api datang dari langit. Apalagi kita banyak begini. Sementara 450 mayoritas nore-nore badan sampai luka-luka gitu. Kita nggak perlu. Nah kamu nggak berdoa, kamu dengar ya, kamu nggak perlu berdoa terus bawa pisau, gunting, kayak orang hamil aja ya. Oh, saya juga bingung tuh kenapa ada orang kalau hamil tuh bawa peneti lah, gunting lah. Ini ngapain? Ada film horor apa begitu? Nggak Pak. Coba sudah lihat. Mereka nore-nore badan, luka-lukain semua. Sementara seorang yang tahu dengan pasti, dia berdiri dan berkata, kirimkan apimu. Psst. Habis saudaraku. Itu yang saya bilang. Kalau kamu punya garam, kamu bersuara pun, sorga memberi telinga untuk mendengar. Ketika kamu hidup benar, sorga datang kepada saudara. Waktu kamu hidup benar, kamu menarik perhatian sorga. Bukti adalah Ayub. Nggak usah promosi-promosi diri lah. Kamu jalan saja nih, tapi sorga sudah terkagum-kagum. Coba baca Alkitab di Ayub baik-baik. Setan jalan nih, setan iblis. Ini kamu dari mana? Enggak, jalan-jalan aja. Kemana? New Hampshire. Ngapain? Enggak, mau lihat-lihat orang-orang di Rochester, Somerset, Dover. Ngapain kamu ke situ? Enggak, cuma mau lihat-lihat orang-orang di gereja aja gitu. Oh gitu. Gereja mana? Ya sudahlah, pokoknya gereja lah. Gitu. Jangan sebutkan gereja sembarangan. Udah dia jalan. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong, "Hei, kamu lihat nggak hambaku? Siapa? Ayub si tahu. Iya, orangnya hebat. Wah. Si tahu kok banyak banget sekali. Ayub, seorang yang benar, cinta Tuhan, bla 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 ya. Saudara dengar baik. Nggak perlu pasang pamflet, nggak perlu pasang apa tuh flyer, apalah nggak perlu. Nggak usah pakai iklan. Hidup aja. Nanti sorga yang bersaksi menggantikan kamu. Tuhan berdiri, Tuhan. Kamu lihat Ayub? Itu kita pe anak itu. Itu anak aku itu. Coba kalau kamu jadi lada, Tuhan mau bersaksi apa di depan iblis? Kalau kamu jadi lada, kamu hidup nggak benar, iblis datang. Tuhan dari mana? Yang tadi Tuhan tanya iblis, kamu dari mana? Sekarang terbalik. Iblis tanya Tuhan dari mana? Enggak, lagi jalan-jalan. Udah lihat? Kenapa? Tuh gereja kamu nggak jelas hidupnya. Polah. Ayub. Saudara dengar baik. Kesimpulan dari khotbah saya. Mari kita benar dengan Tuhan. Mari kita hidup manis sudah. Hidup berbaur, hidup berbagi kasih satu dengan yang lain. Hidup tularkan. Tularkan kebenaran, tularkan damai sejahtera, tularkan damai, tularkan kasih sayang untuk seorang akan yang lain. Hidup di dalam kebenaran. Nanti sorga yang bersaksi untuk saudara. Ingat baik, selama kamu berjalan dengan Tuhan, kamu akan lihat agenda itu digenapi dalam hidup saudara. Kalau Elia turunkan api,
Kalau Ayub, sorga bersaksi tentang kamu, siapa kamu? Kalau Petrus nelayan sederhana, uneducated, Tuhan pakai 3.000 bertobat sekali berkhotbah. Pertanyaan saya, di mana posisi kita hari ini? Kita mau yang mana? Kamu mau garam atau garam yang tidak berkualitas? Bukan soal pengetahuan, tapi soal bagaimana kamu menghidupi hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih untuk firman Tuhan yang datang bagi kami. Berikan kami hati seperti hati Tuhan. Berikan kami pendengaran seperti pendengaran Tuhan. Berikan kami mata seperti penglihatan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami jauh dari kesempurnaan. Tapi kami adalah orang-orang yang mau mengalami Tuhan dari waktu ke waktu. Dan mau melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang benar kepada banyak orang di sekitar kami. Dan kami mau menjadi garam bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bagimulah segala kemuliaan, bagimulah segala hormat, bagimulah segala keindahan sorga itu. Dan hari ini, biar setiap kami mendapati, kami mau benar dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Memberkati semua sidang jemaat Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Melayani semua saudara-saudara yang melayani di musik, jemaat-Mu yang terlibat di mana saja, mulai dari sekolah minggu sampai pelayanan ibadah orang dewasa. Tuhan berkati setiap kami, biar kami punya garam di dalam kehidupan ini. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tuhan, saudara sekalian, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Saya bacakan ya, kitab Ibrani 11 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin ya, kita percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang mempunyai iman. Karena dengan iman tidak mungkin, tanpa iman tidak mungkin orang diperkenankan oleh Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita mencari Tuhan, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan sore hari ini dengan kita memberi apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita percaya dengan memberi, Allah akan memberkati setiap kehidupan kita. Dan apa yang kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak pernah akan sia-sia dan pasti akan kembali. Dan Tuhan balaskan dengan berlimpah kali ganda. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa.